Labuan Bajo dipastikan siap sambut KTT ASEAN 2023. Menkyu apresiasi 7,15 juta wajib pajak yang lapor SPT. Masyarakat diimbau tak sahur on the road. Pemirsa, Anda menyaksikan program Kilas Nusantara Siang edisi Rabu 15 Maret bersama saya Cahya Sari. 3 cuplikan kabar terbaru mulai dari kesiapan KTT ASEAN, capaian laporan SPT hingga tradisi Ramadan tadi telah kami pilihkan untuk menemani istirahat Anda siang ini. Kita awali informasi siang ini dari Presiden Joko Widodo yang memastikan kesiapan Labuan Bajo dalam menyambut KTT ASEAN 2023. Kegiatan itu diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas. Presiden Joko Widodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 14 Maret meninjau kesiapan sejumlah tempat yang rencananya digunakan sebagai lokasi pertemuan-pertemuan para pemimpin se-Asia Tenggara dalam KTT ASEAN ke-42. Dalam keterangannya, Presiden berharap KTT ASEAN bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata Indonesia. Yang paling penting ini nanti juga kita ingin mempromosikan juga Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Di Gulumor ini bagus, kita lihat di yang Labuan Bajo juga bagus saya kira. Ya semuanya di tengok kanan, tengok kiri, semuanya bagus dan indah. Presiden juga memastikan bahwa seluruh pemimpin negara ASEAN akan hadir ke Labuan Bajo pada KTT yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Menkyu Sri Mulyani mengapresiasi lebih dari 7 juta wajib pajak yang telah lapor SPT. Realisasi ini tumbuh 15,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 13 Maret 2023, Direktorat Jenderal Pajak mencatat hampir 7,15 juta wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Realisasi ini tumbuh 15,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 6 juta pelapor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Jakarta Selasa 14 Maret mengatakan, per 13 Maret total wajib pajak badan yang telah lapor SPT sebanyak sekitar 217.000 dan untuk SPT orang pribadi sebanyak hampir 7 juta. Jadi total untuk penyerahan SPT sampai dengan 13 Maret, kita masih menunggu sampai akhir Maret ini, sampai hari ini masih tumbuh 15,4. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan, dan kita akan bantu untuk pelayanan sebaik mungkin. Yang mengembirakan, sebagian besar seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sudah melakukan dalam bentuk e-filing, jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Sri Mulyani menambahkan masyarakat masih bisa melaporkan SPT tahunan sampai batas akhir penutupan, yakni 31 Maret 2023. Dari Jakarta, Afrau Gesti, Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, Polresta Bogor Kota mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan sahur keliling selama Ramadan. Tradisi tersebut dikhawatirkan mengganggu ketertiban lingkungan, memicu tawuran remaja hingga jadi ajang kebut-kebutan di jalan.
Kapolresta Bogor Kota mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan sahur on the road atau sahur keliling selama Ramadan karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban lingkungan, memicu tawuran remaja, hingga jadi ajang kebut-kebutan di jalan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pada Selasa 14 Maret mengatakan, masyarakat sebaiknya mengisi waktu selama Ramadan dengan melakukan kegiatan positif dan bermanfaat seperti beribadah di masjid. Dengan kegiatan ibadah yang penuh khidmat. Oleh karena itu, ya, jangan melakukan sahur on the road, jangan melakukan sahur keliling, ya, karena banyak mudaratnya. Tadarus, sholat, ya, puasa, ya, dan kegiatan ibadah lainnya, ya. Bismo mengatakan mengumumkan waktu sahur lewat sahur di jalan raya bisa dihentikan. Sebab sudah ada pengumuman dari masjid dan musola. Selain itu masyarakat juga bisa memasang alarm agar bisa bangun tepat waktu. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saksikan kembali tayangan Kilas Nusantara pada malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat yang tentunya akan kembali hadir dengan serangkaian kabar terkini. Dapatkan juga informasi menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UC TV kami. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.